Pada masa lampau, di kampung Sopen, Biak Barat tinggallah sebuah keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak laki-laki. Antara lain ada yang namanya Manana Makrdi yang dimusuhi sama saudara lakinya sebab menderita penyakit kudis yang bau. Kondisi itu membuat saudara-saudara Manana Makrdi sangat membencinya. Mereka menyuruhnya tidur di luar. Meski sedih, Manana Makrdi tak berdaya. Orang tuanya pun tak mampu membelanya. Manana Makrdi, kami sudah tak tahan dengan bau, lebih baik kamu pergi saja dari rumah, teriak saudaranya dengan kesal. Salah apa? Kata Manana Makrdi dengan perasaan sedih. Pokoknya kamu pergi saja dari sini, saya tak mau tahu, kata saudaranya dengan tegas. Dengan sedih Manana Makrdi akhirnya pergi dan berjalan ke arah timur, dan sesampainya di pantai diambilnya satu perahu yang tertambat dan diarunginya ke laut luas, hingga ia menemukan sebuah daratan yang tak lain adalah Pulau Meok Bundi di Biak Timur. Di pulau itu, ia membuat gubuk kecil di dalam hutan. Manana Makrdi menanam sagu dan membuat tuak sebagai bahan makannya sehari-hari. Tuak ia peroleh dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sekeliling tempat tinggalnya. Setiap hari ia pergi mencari sagu untuk mencukupi kebutuhan makannya. Setiap sore ia memanjat pohon kelapa, kemudian memotong manggarnya. Di bawah potongan itu diletakkan ruas bambu yang diikat. Suatu siang, ia sangat terkejut, nira di dalam tabungnya telah habis tak tersisa, dan Manana Makrdi sangat kesal. Pasti ada pencuri, kata Manana Makrdi dengan kesal. Malam itu, ia duduk di pelepah daun kelapa untuk menangkap pencurinya, tapi hingga larut malam pencuri itu belum muncul juga, dan menjelang pagi, tiba-tiba dari atas langit terlihat sebuah makhluk memancarkan cahaya sangat terang, mendekati pohon kelapa. Makhluk itu kemudian meminum seluruh nira, dan saat hendak lari Manana Makrdi berhasil menangkapnya. Siapa kau? Kenapa kau mencuri air niraku? Teriaknya. Makhluk itu meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku. Aku adalah si bintang pagi. Aku biasa dipanggil Sampan. Lepaskan aku, jerit makhluk itu. Enak saja. Kalau kau tak mau kutangkap, kau harus membantuku. Sembuhkan kudisku dan berikan aku istri yang cantik, pinta Manana Makrdi. Pergilah ke pantai. Di sana ada pohon bitanggur. Jika kau melihat seorang gadis sedang mandi, lemparlah ia dengan sebiji bitanggur. Gadis itu pasti akan menjadi istrimu, kata Sampan. Dengan penuh rasa iba melihat keadaan kondisi Manana Makrdi. Suatu sore di bawah pohon bitanggur, Manana Makrdi melihat seorang gadis cantik sedang mandi seorang diri. Ia adalah Insoraki, putri kepala suku dari kampung Meok Bundi. Perempuan ini cantik sekali. Kemarin Sampan bilang kalau ku lempar dengan biji bitanggur, nanti dia akan jadi jodohku, kata Manana Makrdi dengan senang. Diambilnya sebuah bitanggur dan melempar bijinya ke laut, dan mengenai tubuh Insoraki. Siapa yang sudah lempar dengan biji bitanggur? Kata Insoraki sambil menoleh kiri kanan dengan penasaran. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang kali, hingga Insoraki merasa jengkel. Ia kemudian pulang. Berhari-hari Insoraki
terus memikirkan orang yang telah melemparnya dengan biji bitanggur, yang tak lain adalah orang yang bernama Manana Makrdi. Sehingga ia sering merenung memikirkan orang tersebut, sampai akhirnya kepala suku keheranan dan khawatir melihat keadaan anaknya. "Anakku, siapa yang sudah buat kamu seperti ini?" tanya kepala suku kepada Insoraki dengan penuh cemas. "Saya tak tahu Bapak, kemarin saat lagi mandi di pantai, terus ada yang lempar biji bitanggur, dan sampai saat ini saya terus pikirkan siapa yang sudah lempar biji bitanggur itu," jawab Insoraki dengan penuh heran. Akhirnya kepala suku mengerahkan masyarakat kampung untuk mencari orang yang sudah melempar anaknya dengan biji bitanggur tersebut. Akhirnya dengan bukti biji bitanggur yang dimiliki oleh Manana Makrdi, maka masyarakat kampung membawanya ke hadapan kepala suku. Dengan aturan hukum adat suku, maka Manana Makrdi harus menikahi putri kepala suku tersebut yang bernama Insoraki. "Sesuai dengan peraturan suku ini, kamu harus menikah dengan anak saya Insoraki," kata kepala suku dengan tegas. Akhirnya dinikahilah Insoraki dan Manana Makrdi sesuai dengan peraturan suku. Setelah beberapa bulan kemudian Insoraki hamil, dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Kemudian diadakan pesta pemberian nama. Anak itu diberi nama Konori. Suatu hari kepala suku dan penduduk kampung merasa jijik dengan Manana Makrdi. Mereka pun meninggalkan kampung. "Kepala suku, kami sudah tak tahan dengan bau kudis Manana Makrdi. Lebih baik kami pergi saja dari kampung ini," kata penduduk kampung kepada kepala suku. "Saya juga sebenarnya sudah tak tahan dengan bau kudisnya itu. Kalau begitu ayo mari pergi saja," kata kepala suku menuruti ajakan penduduk kampung. "Ayo mari kita pergi saja, pergi dari kampung ini sudah," teriak penduduk kampung beramai-ramai. Mengetahui bahwa semua penduduk kampung telah pergi meninggalkannya, Manana Makrdi merasa sangat sedih dan berniat bunuh diri. Kemudian dia mengumpulkan kayu bakar dan membuat kobaran api. "Aduh, semua orang kampung di sini sudah pergi meninggalkan saya. Apa salah saya? Kalau begini, mending saya mati saja," kata Manana Makrdi dengan putus asa. Kemudian tiba-tiba Manana Makrdi melompat masuk ke dalam kobaran api itu. "Suamiku, apa yang kau lakukan? Jangan kamu bunuh diri," teriak Insoraki dengan penuh cemas. "Bapak, jangan Bapak," teriak Konori dengan sedih. Namun ajaib, dari balik api yang menjilat-jilat, muncullah seorang pria tampan berbadan mulus. Ia adalah Manana Makrdi. "Sekarang kudis saya sudah sembuh, mulai saat ini nama saya Mas Ren Korori, bukan Manana Makrdi. Ayo istri dan anakku kita pulang ke kampung halaman," kata Manana Makrdi dengan bahagia. Manana Makrdi kemudian membuat sebuah perahu layar, lalu mengajak istri dan anaknya berlayar sampai ke Mandori, dekat Manokwari. Suatu hari saat subuh, anaknya bermain pasir di pantai. Dilihatnya tanah berbukit-bukit yang sangat luas. Tak lama kemudian matahari bersinar terang, udara menjadi panas dan kabut pun lenyap. "Bapak lihat, Irian Bapak," teriak Konori dengan senang. "Konori, ini tanah milik kamu, jangan berteriak-teriak," kata Manana Makrdi sambil tersenyum. "Iyo suamiku, maksud dari Konori itu,
Irian itu panas matahari yang sudah terhapus kabut pagi, dan pemandangan itu indah sekali, kata Insoraki ikut senang. Dari situlah, kemudian daerah itu diberi nama Irian. Di mana lautnya yang biru, pasirnya yang putih bersih, bukitnya yang hijau dan burung cendrawasihnya yang elok.